Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Yang belakang nyaut tuh Pak Haji Surya. Jadi pode ini. Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel kita berdua nih, Kang Yosep Inspirasi Hidup Sehat dan channelnya Abdurrahman. Saya sendiri gitu teman-teman ya. Nah, seperti biasa di season kali ini saya akan share video tentang ini ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Cuman permasalahannya nanti biar Kang Yosep yang bertanya gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis sebetulnya semuanya udah di-share teman-teman ya. Benar. Nah, tetapi banyak juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis masih kebingungan tentang seputaran keadaan saat ini saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mempunyai banyak permasalahan tentang seputaran sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya dan video-video Kang Yosep sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis semuanya sudah di-share teman-teman ya, termasuk apa ya, pengalaman kita berdua saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat membagongkan, itu juga sudah di-share teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat kita berdua untuk selalu share terus ya tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video kita berdua yang terbaru teman-teman ya, karena kita berdua itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, di season kali ini saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar Kang Yosep ya. Betul. Pertanyaannya apa Kang Yosep? Teman-teman sekalian, sehubungan dengan cuaca yang ekstrim mungkin ya, sekarang itu yang mengalami gangguan asam lambung asam psikosomatis banyak yang kambuh, Kang Bro. Betul. Bahkan ada yang udah sembuh 6 bulan, ada yang setahun. Nah, sekarang itu banyak yang pada kambuh. Jadi jangan aneh jika kalian pun mungkin saat ini kambuh dari gangguan asam lambung dan psikosomatisnya, teman-teman ya. Karena Betul. sama yang lain juga. Karena faktor cuaca memang sangat mempengaruhi, Kang Bro ya. Betul. Terhadap kondisi fisik kita itu, jadilah si ragam sensasi itu ada yang timbul lagi mungkin ya. Betul. Nah, teman-teman sekalian, dengan kondisi cuaca seperti ini, dengan munculnya lagi sensasi, maka yang tadinya sudah ada kecemasan berlebihannya itu timbul lagi teman-temannya kecemasannya itu. Tapi mereka itu sudah mengalami sembuh total, Kang Bro ya. Tetapi mereka itu ketika timbul lagi sensasi ternyata masih ingat kembali, Kang Bro ya, terhadap apa yang ditakutkannya itu, yaitu mereka merasa takut mati lagi, Kang Bro ya. Jadi teringat kembali kepada suasana-suasana pada saat mereka itu sebelum sembuh total, teman-teman ya. Nah, saya ini mau bertanya sama Kang Abdul ya, masalah mereka, Kang Abdul ya. Beri kepada mereka penjelasan, pencerahan supaya mereka tetap tenang, Kang Abdul ya. Dengan apa yang dialaminya itu, Kang Abdul. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis harus bisa memahami dan harus bisa menerima teman-teman ya, suhu dingin itu bisa mempengaruhi terhadap kesehatan asam lambung kita, Kang Yosep. Jadi asam lambung itu sangat rentan sekali dengan suhu dingin. Ketika kita menghadapi suhu dingin gitu teman-teman ya,
siapapun itu orangnya pasti asam lambung bisa terpengaruh menjadi tidak nyaman, sering kembung gitu teman-teman. Jangankan kita orang yang sudah terkena gangguan asam lambung gerd atau psikosomatis, orang normal saja ketika kita kedinginan gitu teman-teman ya itu pasti kembung hadir, begah hadir gitu teman-teman ya. Tengok kejadian dulu saat sebelum kalian dapat diagnosa dari dokter terkena gangguan asam lambung. Ketika kalian hujan-hujanan misalkan gitu teman-teman ya, kedinginan, pasti kalian mengalami kembung dan begah. Makanya ketika kalian curhat sama orang lain, sama orang tua, pasti jawabnya itu ya mungkin kamu hujan-hujanan tadi. Nah itu teman-teman ya mungkin kamu tadi dingin-dinginan. Nah itu teman-teman, tetapi itu untuk orang-orang yang sudah terkena anxiety disorder, ada perubahan ke situ, itu menjadi ketakutan Kang Yosep. Karena apa? Ya sebetulnya untuk mental itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mudah kambuh gitu teman-teman ya, karena ketika sensasi apa ya, ada sensasi tidak nyaman, otomatis otak kita itu berpikir tentang hal yang negatif, tentang kematian lah, tentang rasa tidak nyaman lah, jadi tentang sensasi lah. Nah itu teman-teman, padahal itu semua kejadian, semua itu merupakan hal biasa teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan musim hujan, ada suhu dingin gitu teman-teman ya, untuk kambuh-kambuh seperti itu, untuk asam lambungnya itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Tengok orang lain atau tengok anak-anak yang ketika sudah hujan-hujanan pasti dia mengalami kembung, begah gitu teman-teman, sering mual-mual gitu teman-teman ya. Itu karena memang terpengaruh dari suhu dingin. Nah itu teman-teman, makanya itu teringat waktu dulu ya. Waktu dulu saat saya sedang kecil gitu teman-teman. Jadi ketika kecil itu sering hujan-hujanan, ketika ada kembung begah itu orang tua itu suka marah-marah, makanya lu jangan hujan-hujanan, jadi kembung lagi, akhirnya dikerokin lagi. Nah itu teman-teman, itu merupakan hal biasa sih sebetulnya teman-teman ya, termasuk untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Ketika ada suhu dingin seperti ini, kemudian ada kembung begah, itu merupakan hal biasa teman-teman. Tetapi yang menjadi luar biasanya itu, yang menjadi tidak biasanya itu ya karena kita mentalnya sedang mental tempe teman-teman. Jadi ada perubahan ke hal negatif itu kita tidak inginkan. Nah itu teman-teman, sehingga mengalami cemas lagi, kemudian mempunyai perasaan tidak normal lagi, tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya hal yang paling utama itu ya kalian tuh harus bisa berpikir wajar sebetulnya, biar mental kalian itu menjadi apa ya, tumbuh kembali teman-teman, biar kalian itu nanti bisa berpikir dengan logika juga. Oh ya nggak apa-apa, ini ada kembung ada begah ya sedang musim dingin lah. Nah itu teman-teman, jadi jangan pernah berpikir wah ini kenapa lagi nih, sensasi hadir lagi, akhirnya gua cemas lagi gitu teman-teman. Kemudian ketika cemas hadir pasti berpikirnya itu wah ini pasti mendekati kematian, jadi nih gua mati nih hari ini nih, selalu saja seperti itu. Nah itu yang harus dihindari teman-teman ya. Jujur ya, untuk saya pribadi saat terkena gangguan asam lambung dan saya psikosomatis, termasuk Kang Yosep juga dulu seperti itu. Kadang dulu itu saya selalu mengingatkan Kang Yosep, padahal dulu juga sama dia ketika sudah sembuh total. Kadang ketika di musim hujan itu ya kadang dia tuh sering curhat juga gitu teman-teman ya. Nih kenapa nih sekarang kembung lagi nih gua nih, apa kambuh lagi katanya gitu kan ya. Nah itu sama, saya juga dulu sering teleponan sama dia gitu teman-teman ya, udah tenang aja nanti juga lewat sendiri. Dan ternyata memang betul ya, sekarang lewat gitu teman-teman. Dan sekarang itu mentalnya sudah mental baja, kemudian sensitif tubuhnya juga sudah mulai normal gitu teman-teman. Jadi ketika dapat suhu dingin itu dia nggak kembung-kembung lagi. Nah itu teman-teman, tetapi untuk dulu termasuk Kang Yosep, termasuk saya, ketika sensitif tubuhnya itu belum stabil teman-teman ya, kena suhu dingin sedikit saja itu mudah kembung, mudah begah juga gitu teman-teman ya. Tetapi itu kalian jangan cemaskan teman-teman, itu merupakan hal biasa teman-teman ya saat belum sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya trik saya dulu dengan Kang Yosep ketika belum sembuh total itu ya kadang introspeksi diri lah, ini tubuh nih belum kuat sempurna gitu kan ya. Nah makanya dulu itu ketika mendapatkan di musim hujan itu sering pakai jaket saja. Nah itu teman-teman ya, lebay sih sebetulnya teman-teman kalau seandainya dikatakan wah ini musim dingin aja kok pakai jaket kan gitu teman-teman ya. Itu sebetulnya hanya bentuk pengakalan kita saja biar kita itu tidak kembung, tidak begah. Karena ketika kembung dan begah pemikirannya itu suka kemana-mana teman-teman ya. Nah itu, nah makanya buat teman-teman nih yang sekarang belum 100% membaik, kemudian di musim hujan seperti ini sering kambuh-kambuh teman-teman ya, kalian jangan pernah berpikir kemana-mana teman-teman ya. Itu merupakan hal yang sangat wajar karena asam lambung itu bisa terpengaruh dengan suhu dingin. Kalau ada suhu dingin itu ya asam lambung kita itu membuat kita tidak normal. Nah itu teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar ketika terjadi ada kembung, ada begah karena memang habis hujan-hujanan misalnya seperti itu teman-teman ya.
kalian jangan pernah berpikir wah ini sensasi hadir lagi nih, ini mendekati kematian nih, ini jadi nih gua mati nih. Jangan seperti itu teman-teman. Itu merupakan hal yang yang berbeda teman-teman. Jadi itu hal yang salah gitu teman-teman, karena ketika kalian berpikir seperti itu nanti moodnya hilang Ya, lagi. jadi tidak bersemangat. Betul, mau apa-apa semangatnya itu. nggak ada lagi, akhirnya meratapi nasib lagi, akhirnya stres lagi, kapan Nah, nih gue itu. bakalan sembuh lagi, kapan nih gue, apakah selamanya akan begini. Itu ya bisa membuat stres teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, apapun yang terjadi teman-teman ya, misalkan sensasi hadir, jangan pernah berpikir kemana-mana. Wajar sebetulnya, namanya juga belum sembuh total. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika kalian Pak, apakah normal? Normal gitu teman-teman. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis juga ketika sekarang di musim penghujan seperti ini itu ya kadang badannya kurang fit teman-teman ya. Ada kembung, ada begah gitu teman-teman ya. Kadang suka ngiler juga nih hidungnya, meler gitu teman-teman, suka tersumbat juga hidungnya. Nah itu teman-teman, itu merupakan hal biasa teman-teman, karena ya asam lambungnya terpengaruh oleh suhu dingin. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian apa yang harus dilakukan saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian ketika suhu dingin seperti ini? Yang paling pertama gitu teman-teman ya, untuk menghindari sensasi hadir gitu teman-teman ya, saya selalu pakai jaket dulu gitu teman-teman ya, sering pakai jaket. Kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang gitu teman-teman. Dan minumnya itu diusahakan itu minumnya itu air panas terus teman-teman ya, Nah, di air yang hangat air lah. hangat lah Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang pedas, hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita nggak normal. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kita masih mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang cocok ya sudah pasti nanti makanannya tidak cocok di kita konsumsi, kemudian sensasi hadir, kita bingung gitu teman-teman ya. Ini pengaruh suhu dingin apa memang pengaruh dari makanan? Nah itu Jangan sampai. teman-teman, itu dulu saya gitu teman-teman ya, ketika makan yang nggak benar kadang suka kambuh, itu suka bingung. Nah, ini habis makan yang nggak benar nih apa memang dari suhu dingin. Nah itu teman-teman, jadi itu suka membingungkan. Nah, makanya ketika suhu dingin, dan sebetulnya untuk bukan suhu dingin saja sih sebetulnya teman-teman ya. Perubahan-perubahan pokoknya Betul. Kang Abdul yang sifatnya itu dari misalkan nih ya, dari cuaca yang sedang-sedang aja kayak kemarin-kemarin kan ya masih Betul. enak misalkan. Ada perubahan ke dingin langsung ada perbedaan di tubuh kita itu. Ketika Betul. dari dingin pun ke panas itu sama saja sebetulnya teman-teman ya. Jadi betul Kang Yosef, jadi ketika orang yang terkena asam lambung itu ya nggak ada pilihan. Iya, Kalau benar. kita misalnya dapat suhu dingin, lagi musim hujan, kita sering kambuh gitu teman-teman, itu pengalaman kita berdua ya. Kemudian ketika kita di musim kemarau juga terlalu panas misalkan Ya. seperti itu teman-teman, sensasi hadir juga. Nah, Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung itu paling cocoknya itu sebetulnya di lokasi yang adem sebetulnya. Cuman ya kita itu ya nggak bisa ya. kalau Jadi milih situasi harus milih seperti situasi itu terus. betul, jadi milih situasi Nah. seperti itu nggak bisa, karena memang iklim itu ya bukan kita yang ngatur. Nah itu Dan itu teman-teman ya. sepertinya Kang Bro seperti itu ya, yang saya alami itu. Kita itu terlalu memperhatikan kondisi kita itu Betul. sebetulnya. Jadi si perubahan yang sedikit saja rasanya itu Sangat seperti besar. seperti besar. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang terjadi dan selalu saja kita mikirnya itu ke asam lambung kita nih. Nah, itu, itu sumbernya teman-teman ya. itu. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, makanya selalu dianjurkan ayo lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, ayo lakukan aktivitas yang menyenangkan, harus sering hiburan biar kita itu tidak terlalu berdiam diri. Ya. Karena ketika berdiam diri itu ada sensasi sedikit juga Kang Yosef, Kita itu memperhatikan apa terlalu yang dirasa-rasa. dirasa-rasa. Dan akhirnya yang tadinya rasanya kecil akhirnya membesar. Nah itu Nah, teman-teman setelah ya. rasanya itu menjadi seperti besar menurut pikiran kita, ada takut di sini Kang Bro ya, Betul. rasa cemas. Nah, sebetulnya menurut saya itu yang menyebabkan si sensasi itu jadi Tambah gede. tambah gede sebetulnya. Betul. teman-teman ya. Jadi Nah, kalau itu. kalian mengalami hal-hal seperti itu cukup kalian abaikan saja. Karena apa? Karena kalian itu mengalami sensasi itu sudah sering. Tetapi kalian sampai saat ini masih tetap segar bugar Kang Abdul ya. Betul. Masih bisa berkomentar, masih bisa nonton YouTube kayak gini misalkan ya. Tandanya apa yang kalian alami itu tidak seberbahaya seperti apa yang ada di dalam pikiran kalian semua, teman-teman Betul. ya. Nah, itu menurut saya. Menurut saya ya juga dulu gitu teman-teman ya. Jadi ketika dia ambang 95% dia udah bisa aktivitas gitu. Nah kena musim hujan seperti ini sering nelpon dulu itu, Pak ini Ya, sekarang ini benar, beginilah, teman-teman. saya begitulah. Akhirnya saya tersenyum aja dan
akhirnya dulu sempat saya nggak jawab waktu itu berapa minggu ya. Jadi telepon, dia nelpon matiin gitu teman-teman ya. Jadi ya nggak memahami teman-teman, karena jujur ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus selalu diingatkan setiap harinya. Nah itu teman-teman, makanya kita berdua itu sering share tiap hari itu ya karena itu ya orang yang terkena anxiety disorder itu kadang paham ya teman-teman ya, tetapi ketika sensasi hadir kadang kita lupa dengan pengetahuan benar. itu. Betul sekali Nah Kang itu Bro. teman-teman ya. Masalahnya gini ya, misalkan nih kita itu nonton video nih seperti ini, itu sih pembahasan dibahas di sini, Kang Bro ya, Betul. yang mau ditanyakannya itu. Tetapi kalau unek-uneknya belum keluar, itu belum merasa puas, teman-teman. Biasanya seperti itu. Oh jadi itu lu Nah, dulu unek-unek kita itu jadi kalau belum terkeluarkan itu belum terasa puas gitu, Kang Abdul ya. Makanya jangan merasa makanya aneh. gua nelpon dulu sering gitu. Jangan merasa aneh ketika pembahasan dibahas, Kang Abdul ya, Betul. di video, tetapi tetap bertanya. Memang Betul. seperti itulah kondisinya. Betul. Jadi ada yang beban di pikiran dan di hatinya itu pingin tercurahkan, Kang Abdul. Betul, Itu biasanya membantu sedikit meringankan perasaannya. betul. Nah, seperti itu. Nah makanya lu harus banyak menjawab kolom komentar, Iya, termasuk benar. saya. Untuk saya pribadi teman-teman ya mohon maaf sekali untuk yang komentar itu Nah, jarang teman-teman, ini direspon. saya mengingatkan kepada beliau supaya si komentar itu agak direspon dengan cepat ya. Karena apa ya? Banyak sekali pekerjaan teman-teman ya. Nih hari ini saja itu bikin video itu nggak sempat cuci tangan gitu teman-teman ya, karena banyak sekali pekerjaan. Jadi pekerjaan itu entah di rumah, entah di pekerjaan di sekolah, kemudian pekerjaan di kebun itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang bertanya kemudian responnya itu lambat, bukannya saya sombong teman-teman ya, karena saya itu bekerja teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali atas keterbatasan saya, tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, tanpa kalian bertanya, tanpa kalian nonton channel tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis juga sebetulnya kali itu bakalan baik teman-teman ya, Benar-benar. bakalan sembuh total teman-teman. Contohnya siapa? Kita berdua nih. Kalau Kang Yosef mungkin saya support tiap hari dulu teman-teman. Untuk saya pribadi itu saya nggak nonton video tentang seputaran asam lambung, Karena memang dulu kan belum booming, belum terlalu YouTube, familiar ya gitu. Dan saya itu dulu itu cuman cuman dikasih motivasi sama orang yang sudah sembuh total, dan ketika yang memberi motivasinya bikin bingung. Dulu si Kang Dape kan gitu ya. Jadi ketika saya nanya, Kang, Akang dulu ngalamin gini enggak? Oh iya, saya dulu ngalamin. Terus cara nanganinya gimana? Tenang aja, nanti juga membaik dengan sendirinya. Setiap saya bertanya selalu saja seperti itu. Terlalu simpel. Terlalu simpel. Dan ternyata itu memang betul teman-teman ya. Saya sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal. Termasuk Kang Yosef. Kang Yosef juga sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian bertanya kemudian komentarnya itu jarang direspon, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis yang kalian derita. Jangan terlalu khawatir, kalian nanti bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman, walaupun tanpa diapa-apain. Itu teman saya itu makannya nggak dijaga teman-teman, kemudian pola hidupnya nggak dijaga karena sering begadang. Nah itu karena dulu itu dia berpikirnya kena guna-guna, akhirnya sering begadang, sering wiridan, sering tahajud seperti itu, dan itu kadang ngaji sampai jam 3 pagi gitu kan ya. Itu tidurnya itu nggak diatur teman-teman ya, tapi bisa sembuh total. Kemudian pola pikirnya juga nggak diatur dulu juga teman-teman, stresnya nggak diatur, dia tetap selalu kepikiran tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi, selalu berpikir tentang wah besok bakalan meninggal, selalu saya seperti itu. Tetapi sekarang sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, saya dulu berkaca seperti itu teman-teman, sama teman saya, orang dia aja yang tidak diapa-apain bisa sembuh total, kok saya nggak bisa sembuh total, kan seperti itu teman-teman. Akhirnya saya mempunyai metode sendiri gitu teman-teman, dan itu metode bukan lahir dari saya teman-teman ya, itu metode lahir dari dokter sendiri teman-teman ya. Kata dokter, Pak, sebaiknya Bapak itu menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, jangan terlalu banyak pikiran Pak, nanti juga bisa membaik dengan sendirinya. Nah akhirnya saya singkat menjadi 3P. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian ketika saya jalanin ternyata saya sembuhnya lebih cepat. Nah itu teman-teman ya, teman saya mungkin menderitanya itu hampir 2 tahun lebih teman-teman, tetapi saya nggak sampai ke sana gitu teman-teman ya, karena saya menjalankan 3P-nya dengan konsisten. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih khawatir dengan gangguan asam lambung dan psikosomatis, tenang saja, tanpa diapa-apain juga kalian tuh bakalan membaik, bakalan sembuh total teman-teman. Walaupun kalian tidak ngikuti anjuran kita gitu ya,
harus menjaga 3P-nya. Kemudian kalian tanpa nonton video seperti ini juga kalian sebetulnya bakalan membaik teman-teman ya, Karena bakalan sembuh total. itu seperti adaptasi jaringan tubuh Kang Abdul ya. Betul. Jadi ketika kita mengalami sensasi, jaringan tubuh kita itu menyesuaikan diri. Betul. Setelah semuanya berjalan lancar ya insya Allah kalian itu akan sembuh total kembali Betul, teman-teman ya. teman-teman, yang harus kalian lakukan itu sebetulnya jangan sampai patah semangat. Nah, Itu saja itu. sih sebetulnya teman-teman. Untuk asam lambungnya kalian jangan perhatikan Mm-mm. teman-teman. Asam lambungnya itu cuma 1%. Kenapa saya katakan 1%? Karena 99% sensasi yang hadir itu lahir dari pola pikir Ya, kita. benar. Kita selalu stres terhadap hal negatif teman-teman ya, apalagi tentang kematian selalu terngiang-ngiang nih di kepala nih. Nah itu yang membuat stres teman-teman. Makanya usahakan dari mulai sekarang belajar masa bodoh saja tentang seputaran gangguan asam lambung, gak ada sensasi psikosomatis, ada sensasi nggak apa-apa, nanti juga membaik dengan sendirinya. Yang harus dilakukan itu gimana caranya nih supaya hari ini, detik ini sampai ke depannya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap Ya, harinya, biar kita benar. itu nggak kepikiran tentang penyakit, biar nggak kepikiran tentang kematian. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian selalu stres dengan kematian gitu teman-teman ya, hal sepele saja nanti selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Contoh kecil, mendengarkan suara apa ya, burung kedasi, Burung kedasi, bunyi gitu. ambulan, Bunyi ambulan, cicak jatuh ke tubuh kita. Ah. Wah, itu banyak. kalau cicak pengalaman dulu, orang lain nggak ngalamin. Kalau cicak, ini pengalaman dia teman-teman. Sempat jam 12 malam dia telepon, Pak, ini pertanda bukan ya? Ini saya lagi rebahan katanya gitu, lagi tiduran mencoba untuk tidur, tiba-tiba jam 12 malam ada cicak jatuh ke tubuh saya. Itu apakah pertanda ini menjemput kematian? Ini pengalaman dia nih sebetulnya teman-teman ya. Kalau Anda kan tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis hindari stres. Gimana caranya nih supaya kalian itu cuek, gimana caranya biar kalian itu mentalnya itu menjadi mental baja, ada kembung sedikit nggak apa-apa gitu, karena memang pada dasarnya tidak akan apa-apa teman-teman ya. Kemudian ada dada berdepar, kalau seandainya dicek sama dokter di EKG sudah dinyatakan baik-baik saja, ya sudah baik-baik saja. Itu memang sebetulnya respon atau efek ketika stres teman-teman ya. Ada cemas juga di situ teman-teman, jadi nggak usah terlalu apa ya, kalian tuh nggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu teman-teman, biar kalian tuh nggak stres teman-teman. Makanya usahakan dari mulai sekarang itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman, dengan tidak meninggalkan pola makan, pola hidup teman-teman ya, karena pola makan dan pola hidup itu sangat penting sekali. Jadi ketika kalian mengolah stresnya tanpa kalian jaga pola makan, jaga pola hidup, ya terasa percuma, nanti perbaikannya itu akan terasa lambat. Tetapi kalau misalnya kalian sudah fokus di menjaga makannya, fokus di menjaga pola hidupnya, kemudian selebihnya kalian mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran tetap senang, pasti bakalan cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, apalagi Kang Asep? Udah dulu Kang Bro. Itu Udah mah dulu. ya masalah cuaca sajalah. Jadi ketika Betul. kambuh kalian itu supaya lebih tenang, maksudnya teman-teman ya, jika jangan berpikir kemana-mana. Kalau kalian ikuti pikiran tersebut ya justru kalian akan betul mengalami banyak sensasi. Itu saja Kang Bro. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, karena sekarang durasinya udah 22 menit lebih nih, Ya. hampir mau 23 gitu teman-teman ya. Jadi videonya saya hentikan, semoga saja videonya itu menjadi apa ya, wawasan buat kalian, menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman semua gitu teman-teman ya. Semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat Amin. sembuh lagi, cepat Amin. kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat dengan Kang Yosep teman-teman ya, biar tetap ceria, biar tetap kuat, biar Amin. tetap bisa menemani kalian. Ya. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.